Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera untuk kita semua. Baik, video kali ini saya buat untuk memenuhi penilaian tengah semester 2 mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD. Video ini akan memuat penjabaran dan analisa saya terhadap 6 soal yang diberikan untuk memenuhi penilaian tengah semester 2 ini. Jika ada kesalahan dalam menjabarkan atau kesalahan pengetahuan saya dari sumber yang saya baca, saya mohon bimbingannya sekali lagi kepada Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Di sini saya akan menjabarkan analisa saya tentang faktor-faktor yang mendorong proses Islamisasi di awal masuknya Islam di Nusantara. Islam merupakan agama dengan penganut terbanyak di Nusantara. Adapun faktor-faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Nusantara, saya akan mengemukakan 6 faktor. Faktor yang pertama, syarat masuk agama Islam tidak berat, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, seseorang sudah dipandang sebagai muslim yang menganut agama Islam. Syarat tersebut dipandang tidak berat untuk masyarakat Nusantara waktu itu. Adapun faktor yang kedua yaitu upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Adapun upacara yang kita ketahui yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, Jumatan, puasa di bulan Ramadan, dan Maulid Nabi Muhammad SAW atau memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Upacara-upacara tersebut tidak memberatkan dari segi apapun untuk masyarakat Nusantara, sehingga banyak masyarakat Nusantara yang tertarik dan ingin mengikuti ajaran Islam. Adapun faktor yang ketiga yaitu Islam tidak mengenal sistem kasta. Sistem kasta kita kenal pada agama Hindu-Buddha. Sistem kasta dalam Hindu-Buddha terdiri dari kasta yang paling tinggi Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kasta ini membuat umat beragama Hindu memiliki golongan dan terjadi diskriminasi antar golongan. Sedangkan di dalam agama Islam tidak mengenal sistem kasta, sehingga umat yang beragama Islam dipandang sama rata di dalam Islam. Adapun faktor yang keempat yaitu Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat atau tradisi masyarakat Nusantara. Islam tidak pernah memaksakan ajarannya pada adat dan tradisi yang telah dianut oleh masyarakat dari dahulu, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan jika menganut agama Islam karena dia masih bisa mengerjakan atau melakukan tradisi dari peninggalan nenek moyangnya. Yang kelima yaitu Yang kelima faktornya dalam penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai, karena Islam merupakan agama yang cinta damai dan tidak anarkis dalam menarik orang-orang untuk masuk dan menganut agama Islam. Adapun faktor yang keenam dan terakhir yaitu runtuhnya kerajaan Majapahit. Mengapa kerajaan Majapahit bisa runtuh? Itu karena terjadi perang saudara, di mana kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dan terakhir di Jawa. Kerajaan Majapahit runtuh pada 1389 Masehi setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Selanjutnya Majapahit memasuki masa kemunduran, salah satunya akibat konflik perebutan takhta. Pada masa kemunduran Majapahit ini, agama Hindu dan Buddha mulai merosot seperti kemunduran Majapahit, sehingga Islam masuk dan mulai berkembang dengan pesat. Baiklah teman-teman, mungkin sedikit menambahkan, adapun alasan yang menyebabkan penduduk Nusantara banyak yang beragama Islam dapat kita kemukakan dalam beberapa alasan. Yang pertama yaitu pernikahan antara para pedagang dengan bangsawan. Misalnya saja, Raja Brawijaya menikah dengan Putri Jumpah yang menurunkan Raden Patah, di mana pernikahan ini dianggap sebagai salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam dengan jalan damai. Yang kedua, pendidikan pesantren. Para pendatang yang beragama Islam mendirikan sekolah untuk pribumi, sehingga banyak sekali anak-anak pribumi yang tertarik untuk mempelajari Islam. Adapun alasan yang ketiga yaitu para pedagang Islam. Para pedagang Islam menjajakan dagangannya dengan ajaran agama Islam, sehingga tidak terjadi penipuan atau kesalahpahaman dalam berdagang secara Islam. Adapun alasan yang keempat yaitu seni dan kebudayaan. Seni dan kebudayaan yang diajarkan oleh Islam tidak pernah mengikis kebudayaan asli masyarakat. Contohnya saja wayang yang disebarkan oleh Sunan Kalijaga. Wayang yang berasal awalnya dari Pulau Jawa tidak pernah dihapuskan
dihapuskan oleh Sunan Kalijaga, tapi malah dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Yang kelima, dakwah. Dakwah merupakan peran ulama paling penting dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Mungkin itu penjabaran saya tentang faktor-faktor yang mendorong proses islamisasi di awal masuknya Islam di Nusantara, serta yang juga saya sertakan yaitu alasan yang menyebabkan penduduk Nusantara banyak yang beragama Islam pada saat itu. Baik, saya masuk pada soal yang kedua. Saya akan menjabarkan ciri-ciri dan karakter khas peradaban Islam Nusantara yang relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah lainnya. Istilah Islam Nusantara sempat menimbulkan kehebohan tersendiri di tengah masyarakat Indonesia. Beberapa kalangan mengemukakan pendapatnya tentang Islam Nusantara. Ada yang menganggapnya sebagai agama Islam yang berkembang di Indonesia, dan itu sah-sah saja. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam Nusantara sejatinya tidak ada, mengingat Islam itu hanya satu dan tidak berlaku istilah Islam Nusantara ataupun jenis Islam lainnya. Beberapa pemikiran Muslim mengemukakan gagasan yang pertama, yaitu Islam Nusantara ialah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dedikatif antara teks syariat dengan realistis budaya setempat. Itu merupakan pemikiran dari Muhajir dalam Sahad dan Aziz tahun 2015. Adapun pemikiran ahli yang kedua, yaitu Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Indonesia teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Itu merupakan pemikiran dari Bizawi dalam Sahal dan Aziz tahun 2015. Dari dua definisi yang telah saya sebutkan, definisi pertama menjelaskan bahwa Islam Nusantara merupakan paham Islam yang substansi dan implementasinya terjadi di wilayah Nusantara dalam bentuk pertautan antara wahyu dan budaya Nusantara yang menjadikan Islam Nusantara memiliki nuansa khas Nusantara. Sedangkan definisi kedua yang saya sebutkan menyatakan bahwa Islam Nusantara merupakan Islam yang mempunyai karakter Indonesia, hasil interaksi nilai-nilai Islam teologis dengan tradisi Indonesia. Definisi kedua mempersempit ruang lingkup menjadi hanya wilayah Indonesia. Lebih sempit dari pengertian pertama yang menyebut bumi Nusantara, di mana tidak turut dijelaskan batasan Nusantara itu mencakup wilayah mana saja. Dakwah Islam oleh para ulama menyesuaikan kondisi dan situasi di Nusantara saat itu. Jika boleh berandai, Islam tidak akan pernah hidup di Nusantara seperti sekarang ini jika saat itu Islam didakwahkan disebarkan dengan paksaan dan kekerasan atau anarkis seperti yang telah saya jelaskan pada soal pertama tadi. Pendakwah Islam di Nusantara, khususnya Wali Songo, sangat paham kondisi masyarakat Nusantara kala itu, sehingga mereka menyebarkan Islam, melakukan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima oleh masyarakat. Budaya asli masyarakat Nusantara tidak serta-merta ditolak, namun justru diterima dengan beberapa modifikasi dan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itulah mengapa yang saya jelaskan pada faktor yang pertama, Islam cepat berkembang di Nusantara. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dan merumuskan fikihnya. Pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Jadi itulah ciri khas dari Islam Nusantara. Baik, kita masuk pada soal yang ketiga. Di sini saya akan menjabarkan hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Apa sih akulturasi itu? Akulturasi yaitu perpaduan antar budaya. Adapun dalam bentuk fisik yaitu akulturasi yang bisa kita lihat, sedangkan akulturasi non-fisik itu adalah akulturasi yang kita jalankan atau hanya bisa kita rasakan. Akulturasi sering pula dideskripsikan sebagai perubahan dan adaptasi. Perubahan akulturasi biasa terjadi merupakan konsekuensi dari transmisi atau persinggungan budaya yang terjadi secara langsung. Tradisi merupakan bentuk akulturasi non-fisik. Beberapa contoh tradisi yang merupakan bentuk akulturasi Islam dengan budaya lokal di Nusantara, khususnya yang akan saya bahas di Jawa. Yang pertama yaitu tradisi kenduri atau kenduren untuk mendoakan arwah orang yang sudah meninggal dunia. Kenduri ini sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha di Jawa. Sunan Ampel menyesuaikan tradisi ini agar tidak menyimpang dari agama Islam atau ajaran Islam. Adapun akulturasi non-fisik yang kedua yaitu tradisi bentuk makam pada masa Hindu. Masyarakat tidak memiliki tradisi makam mayat. Masyarakat melakukan tradisi Hindu membakar mayat dan melarung abunya ke laut. Abu orang kaya akan disimpan dalam guci abu dari orang yang
disimpan dalam sebuah candi. Islam datang dan menghadirkan pemakaman sebagai bentuk peristirahatan terakhir dari umat pemeluk agama Islam. Ada pun yang ketiga yaitu kesusastraan. Berkembang sastra seperti hikayat dan syair. Di daerah Melayu, karya sastra banyak ditulis menggunakan bahasa Arab, sedangkan di Jawa menggunakan bahasa Jawa. Walaupun beberapa kesastraan menggunakan bahasa Arab, terutama tentang soal keagamaan Islam. Untuk akulturasi fisik dapat kita lihat dari yang pertama yaitu bentuk nisan. Akulturasi budaya juga dapat dilihat dalam bentuk nisan. Bentuk nisan yang berkembang pada awalnya hanya berbentuk kapal terbarik atau lurus dari Persia. Kemudian berkembang bentuk lain seperti teratai, keris, dan gunung wayang dipengaruhi kebudayaan Jawa. Adapun yang kedua yaitu arsitektur bangunan masjid. Banyak terdapat bangunan masjid di Indonesia seperti Masjid Agung Demak, Masjid Gede Mataram, Masjid Soko, Tunggal Kebumen, dan lainnya. Beberapa arsitektur masjid yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, Buddha, dan Barat yaitu bentuk atap masjid berbentuk kubah, Ottoman style dan India style. Terdapat atap bersusun yang bentuknya semakin kecil ke atas sehingga bagiannya seperti mahkota. Atapnya berjumlah ganjil, bilangan 3 atau 5. Terdapat beduk sebagai penanda tibanya waktu sholat. Beberapa masjid seperti Masjid Agung Kudus memiliki atap tumpeng, sedangkan Masjid Agung Banten memiliki menara bentuk mercusuar. Letak masjid bersifat strategis, yaitu terletak berdekatan dengan keraton, pasar, dan alun-alun. Itulah salah satu ciri khas fisik dari agama Islam. Adapun ciri khas fisik yang terakhir yaitu seni wayang. Berkembang seni kebudayaan berupa wayang yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam oleh para wali songo. Wayang merupakan bentuk kesamaran gambaran manusia supaya tidak melanggar aturan dalam Islam. Kita lanjut pada soal yang keempat. Di sini saya akan menjabarkan peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Berkembang pesatnya Islam di Nusantara tidak lepas dari peran ulama dan dakwah ulama. Ulama tak cuma berperan dalam agama, tapi juga politik. Keberdayaannya mengukuhkan kekuasaan politik. Pada masa jaya kerajaan-kerajaan Islam, peran ulama menonjol sebagai bagian dari pejabat elit. Fungsinya memperkokoh kedudukan pemimpin yang duduk di singgasana. Di Asia Tenggara, apalagi Nusantara, hubungan erat raja dan ulama bukan hal yang aneh. Contohnya saja di kerajaan Samudra Pasai. Peran ulama ini juga masih kita rasakan hingga sekarang, di mana ulama yang menunjuk ajar kita dan mendirikan berbagai pesantren untuk melakukan tunjuk ajar kepada para penganut agama Islam. Dan soal kelima ini, saya akan menjabarkan proses masuknya Islam di Jawa dan bagaimana peran dari Wali Songo dalam penyebaran Islam sendiri. Islam masuk di Pulau Jawa melalui daerah pesisir pantai utara Jawa. Daerah-daerah pesisir pantai utara Jawa merupakan kota-kota pelabuhan yang ramai didatangi pedagang muslim, sehingga menjadikan daerah pesisir pantai utara Jawa tumbuh pesat sebagai bandar perdagangan yang ramai. Pengaruh kebudayaan dan agama Islam mulai sedikit masuk ke dalam masyarakat Jawa. Wali Songo dipandang sebagai lembaga atau gerakan dakwah Islam yang bertugas menyebarkan agama Islam di daerah-daerah yang belum memeluk agama Islam di Jawa. Agama Islam masuk di Pulau Jawa yang disebarkan oleh Wali Songo. Adapun metode yang digunakan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa yaitu metode dakwah melalui pendidikan, dakwah melalui seni dan budaya, dakwah melalui politik, dan metode dakwah melalui sosial dan ekonomi. Jawa merupakan pusat perdagangan, politik, sosial budaya, maupun agama dan kepercayaan. Dari faktor atau alasan inilah Wali Songo menyebarkan agama Islam di Jawa dengan sederhana dan dengan cara yang damai, sehingga mampu mendapatkan simpati dari masyarakat Jawa. Perkembangan agama Islam di Jawa dimulai nampak sekitar abad ke-15. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak Bintara. Berdirinya kerajaan Demak Bintara membuat tatanan masyarakat Hindu berubah menjadi tatanan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun begitu, Wali Songo tetap mempertahankan adat istiadat dan kebudayaan Jawa dengan memasukkan dan menambahkan unsur-unsur Islam dalam kehidupan masyarakat Jawa. Baik, pada soal ke-6 atau soal terakhir ini, saya akan menjabarkan analisa saya tentang hubungan antara muncul dan berkembangnya kerajaan Demak dengan Wali Songo. Telah disinggung pada soal yang kelima, bahwasanya kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa. Wali Songo atau 9 wali adalah tokoh penting dalam penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam penyebarannya, Wali Songo menggunakan beragam cara, mulai dari kebudayaan, kesenian, hingga pendidikan. Selain itu, Wali Songo memiliki peranan penting dalam kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah pada abad ke-15. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15 oleh Raden Patah, putra Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit.
Raden Patah tidak mendirikan kerajaan Demak sendiri, tetapi ada peran besar Wali Songo di dalamnya. Sebelumnya, Demak adalah kadipaten yang berada di bawah kerajaan Majapahit yang bernama Bintoro atau Gelagahwangi. Suatu ketika, Raden Patah mendapat perintah dari gurunya Sunan Ampel dari Surabaya untuk pergi ke daerah barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman Gelagahwangi. Dalam perjalanannya, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud oleh Sunan Ampel dan kemudian dinamainya sebagai Demak. Bersama dengan ini, kerajaan Majapahit sedang mengalami kemunduran di mana banyak wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan saling menyerang. Setelah Raden Patah merasa kuat karena mempunyai wilayah strategis serta dukungan dari Wali Songo, para wali menyarankan supaya ia menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam, memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Saran tersebut diterima dan kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa pada 1478 dengan Raden Patah sebagai raja pertamanya. Saran tersebut diterima dan kerajaan Demak resmi berdiri dan Raden Patah sebagai raja pertamanya. Pada masa kepemimpinan Raden Patah, kerajaan Demak menguasai beberapa daerah seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Sesaknya berdiri kerajaan, dibangun juga Masjid Agung Demak yang dibantu oleh Wali Songo. Selain mendukung pendirian kerajaan dan membantu membangun Masjid Agung Demak, Wali Songo juga menjadi penasehat kerajaan. Bahkan peran Sunan Kudus pada masa Kesultanan Demak selain sebagai penasehat kerajaan juga menduduki posisi panglima perang dan hakim kerajaan. Wali Songo juga berperan dalam penyebaran agama Islam di wilayah kerajaan Demak, terutama Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid menyebarkan ajaran Islam dengan memanfaatkan media wayang. Lewat wayang, Sunan Kalijaga memasukkan beberapa cerita yang mengisahkan tentang ajaran-ajaran Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menyebarkan Islam lewat seni ukir dan seni suara seperti lagu, lil-lil, atau gundul pacul. Baik, mungkin sekian penjabaran atas analisa saya terhadap 6 soal untuk memenuhi penilaian tengah semester 2 mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Mohon maaf jika ada salah penyampaian dan salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later, 1 eternity later.